pemirsa yang budiman, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan para pembicara. Kita kasih kenal, ada 3 pembicara pada saat ini. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Del Sompotan, yang kedua Bapak Divisi Haan, yang ketiga adalah Bapak A. Nababan. Baik, sebelum kita ulas pembahasan kita minta Bapak A. Nababan untuk berdoa dimulainya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan disurahkan kepada kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Perlu diketahui pembahasan kita pada saat ini yaitu dengan judul gambaran dari pernikahan. Tentunya dari kalimat ini mengandung gaya bahasa metafora atau kiasan. Nanti akan dibahas oleh ketiga para pembicara ini, dan sebagai ayat penuntun atau ayat inti di dalam pelajaran kita adalah di Wahyu 19 ayat 9. Dikatakan demikian, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi Tuhan mengundang kepada setiap orang untuk masuk dalam perjamuan kawin. Nanti kita akan ulas dari bapak-bapak pembicara ini. Dari judul ini kita ada subtema yang akan dibahas. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Del Sompotan akan membahas mengenai Adam dan Hawa. Yang kedua adalah Bapak Divisi Haan akan membahas mengenai Ishak dan Ribka. Yang ketiga adalah Bapak A. Nababan mengenai pelacur dan mempelai wanita. Baiklah, saya berikan kepada Bapak Pendeta Del Sompotan untuk mengulas mengenai Adam dan Hawa. Waktu diberikan. Terima kasih Pak Ulet. Pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini berbicara tentang gambaran dari pernikahan. Tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya banyak kali di dalam Alkitab digambarkan lewat pernikahan. Itulah sebabnya tidak heran ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, ada 2 lembaga besar yang Tuhan buat, yaitu yang pertama rumah tangga atau keluarga, yang kedua adalah tentang hari Sabat. Yang pertama ini adalah keluarga atau pernikahan atau rumah tangga, melibatkan 2 manusia di sana, yaitu nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka adalah gambaran kesempurnaan dari ciptaan Tuhan yang masuk di dalam pernikahan. Pelajaran sekolah sahabat ini berkata seperti ini. Gambaran modern tentang cinta dan pernikahan telah mengubah kemampuan kita untuk menghargai apa yang Tuhan coba ajarkan kepada kita melalui perjanjian pernikahan. Namun, keberdosaan kitalah manusia yang kemudian merusak pernikahan itu. Pernikahan masih bisa menjadi cara yang berkuasa untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang nubuatan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Alkitab penuh dengan kisah cinta yang kuat yang mengungkapkan aspek keselamatan dan kasih Tuhan kepada umatnya. Lebih dari sekedar itu, pernikahan ini sebenarnya bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita.
pernikahan Adam dan Hawa menjadi satu fondasi besar untuk manusia menikmati kebahagiaan dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga menjadi sekolah di mana kita dapat mendalami tentang diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Lewat pernikahan itulah hal-hal itu kita dapat selami. Bagaimana hubungan diri kita dengan pernikahan kita, dengan pasangan kita, dan bagaimana hubungan keluarga kita dengan Tuhan. Di dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini berbicara dan menyelidiki cara-cara yang berbeda dari firman Allah yang berbicara tentang pernikahan. Gambaran yang pertama, Adam dan Hawa, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tentang ada baik dan juga ada buruknya. Dan kemudian kita juga dapat mengambil pelajaran dari contoh-contoh ini, dari pernikahan-pernikahan yang ada, Adam dan Hawa dan tokoh-tokoh keluarga lainnya, untuk kita dapat mengerti lebih baik bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya. Jadi lambang hubungan Tuhan dengan umatnya tercermin dari hubungan di dalam pernikahan itu sendiri antara pria dan wanita. Walaupun dalam pelajaran ini ada beberapa yang gagal dalam membina hubungan rumah tangga, mengalami yang namanya kegagalan. Namun kita dapat mempelajari bahwa beberapa kebenaran tentang kasihnya untuk kita dapat dibantu memahami lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa yang ada di akhir zaman ini. Ini merupakan metafora Alkitabiah yang diungkapkan lewat pernikahan, yaitu di mana ketika pria dan wanita menjadi satu, dalam hal ini menjadi satu daging, yaitu soal kedekatan yang diinginkan Tuhan bagi manusia untuk lebih dari sekedar pernikahan, menjadi satu daging. Metafora ini begitu sering digunakan dalam ayat-ayat Alkitab atau narasi-narasi di dalam Alkitab. Bahkan di kitab Wahyu sendiri begitu jelas dan penting untuk dipahami bagi pelajar-pelajar Alkitab apa yang Tuhan maksudkan dengan dia menggunakan kalimat ini, menjadi satu daging, yaitu hubungan yang sangat erat yang telah menjadi satu. Di dalam Kejadian 2 ayat 23-25, Efesus 5 ayat 29 sampai 32 ada cara bahwa pernikahan manusia itu mencerminkan ikatan antara Kristus dan manusia. Dan itu tergambar jelas ketika Yesus berbicara pada satu waktu kepada orang-orang Farisi, di mana dia mengutip catatan di dalam kitab Kejadian tentang pernikahan Adam dan Hawa, yang dengan cepat orang-orang Farisi kemudian itu mengajukan pertanyaan bahwa di dalam Matius 19 ayat 7, bahwa jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Mereka langsung benturkan dengan sebuah pertanyaan tentang perceraian yang disampaikan oleh Musa, bahwa apakah Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Di sini kita melihat dan kita harus jelas menggambarkan situasi ini lewat pertanyaan ini, bahwa Musa tentu saja dianggap sebagai seorang nabi bagi bangsa tersebut. Bayangkan menanyai pendiri institusi pernikahan dengan mengadu domba dia dan nabinya. Tuhan sebagai pendiri dan diadu domba dengan pendapat dari orang-orang Farisi tentang Musa yang adalah nabi Tuhan. Niat dari orang-orang Farisi ini begitu buruk, yaitu mereka memperlakukan apa yang mereka perlakukan terhadap Yesus begitu buruk dengan pertanyaan yang menjebak. Mereka seringkali berusaha untuk membuktikan bahwa ajarannya itu bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Padahal pernikahan seumur hidup yang setia adalah ideal yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia. Pernikahan seumur hidup itu ideal, dan itu yang ditetapkan Tuhan ketika penciptaan dunia ini. Itu ya Adam dan Hawa di awal penciptaan itu. Namun memang sayangnya manusia jatuh dan merusak karunia mendasar ini dari Tuhan. Jadi karena ada dosa sehingga apa yang ideal ini kemudian menjadi rusak. Mungkin mengingat betapa pentingnya kitab suci
tugaskan mengenai pernikahan ini, bukanlah satu kebetulan bahwa institusi tersebut yang diserang dengan tanpa henti bahkan hingga pada saat ini, bersamaan dengan hari Sabat yang juga adalah salah satu dari dua karunia yang dikaruniakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ketika diciptakan di Taman Eden. Keduanya sebenarnya, kedua institusi ini sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan sangat rindu untuk menjalin hubungan yang sangat akrab dan sangat dekat dengan ciptaannya. Jadi pernikahan, perpaduan dari dua orang yang tidak sempurna, akan selalu menimbulkan ketegangan. Perkawinan antara gereja dan Kristus adalah perpaduan antara juru selamat yang sempurna dan mempelai wanita yang tidak sempurna. Itu gambarannya. Dan jika demikian, maka ketika kita mengambil pelajaran-pelajaran ini, maka kita dapat belajar bahwa kasih Tuhan dari apa yang ditawarkan oleh pernikahan itu baik adanya. Memang itu ideal sekali yang diciptakan di Taman Eden. Namun karena dosa merusak pernikahan itu. Tuhan adalah sempurna, mempelai wanitanya yang tidak sempurna, yaitu saudara dan saya. Pernikahan ideal diciptakan Taman Eden sempurna, Adam dan Hawa. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, pernikahan itu kemudian menjadi tidak sempurna. Ada 3 prinsip di dalam pernikahan, yaitu yang pertama, ampunilah pasangan Anda betapapun tidak layak. Sama seperti Kristus mengampuni kita betapapun kita tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya. Sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Dan yang ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, maka tempatkan pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Inilah 3 prinsip pernikahan yang harus kita pegang, yang merupakan contoh yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Saya kira ini pelajaran yang pertama tentang topik Adam dan Hawa dari pernikahan di Taman Eden yang pertama kali. Terima kasih Bapak Pendeta sudah menjelaskan bagaimana pernikahan yang pertama Adam dan Hawa yang sangat sakral tadinya oleh karena dosa sehingga mereka rusak hubungan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat setia kepada kita sampai Yesus mati di kayu salib. Terima kasih Pendeta. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan dari Bapak Debi Sihaan, yaitu Ishak dan Ribka. Baik, boleh dijelaskan Pak Debi Sihaan? Baik, terima kasih waktu untuk saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pelajaran malam ini sangat penting tentang arti pernikahan. Pernikahan bukan merupakan hanya bahagian seorang pria dan wanita untuk dipersatukan. Tetapi pelajaran malam ini ada hal-hal yang penting dari pernikahan. Karena pernikahan merupakan lambang bagi kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Delson Potan di awal bahwa pernikahan itu adalah kudus. Tetapi Tuhan melihat bagaimana manusia sudah jauh daripada Tuhan sehingga pernikahan itu harus dibaharui kembali. Pernikahan itu harus menjadikan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Maka dari itu sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham tentang Abraham akan mendapatkan keturunan yang begitu besar. Sehingga pada waktu Abraham sudah tua, tetapi dia tidak meragukan janji Tuhan kepada dia. Sehingga anaknya Ishak dia serahkan kepada pelayannya untuk mencari pasangannya, untuk menikahkan anaknya dengan wanita yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Maka dari itu Abraham tidak memilih wanita yang ada di Kanaan, karena Abraham tinggal di Kanaan waktu itu. Tetapi dia menyuruh kepada hambanya, kepada pelayan untuk pergi di mana Abraham pernah tinggal di kampung halamannya. Saudara perhatikan pelajaran di sini bahwa Abraham ingin anaknya mendapatkan pasangan yang benar-benar dari Tuhan, bukan dari kekafiran. Maka pelayannya pergi
ke kampung halaman Abraham pada waktu itu. Saudara-saudara, mengapa begitu penting bagi Abraham agar putranya tidak menikah di antara perempuan Kanaan? Karena Abraham tahu tentang janji Tuhan melalui pernikahan. Kita sebagai umat Tuhan adalah dilambangkan sebagai pengantin wanita. Gereja merupakan lambang dari pengantin wanita. Umat-umat Tuhan adalah lambang sebagai pengantin wanita. Maka dari itu, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa kisah pernikahan Ishak dan Ribkah ini dicatat dalam Kejadian pasal 24, dan Kejadian pasal 24 adalah pasal yang terpanjang dalam kitab Kejadian dengan banyak kehadiran Tuhan dicatat di sana. Bahkan kata-kata daripada Ribkah tentang bagaimana dia rindu, dan dia mengatakan baiklah. Dia mengatakan, ya, aku akan pergi. Pada waktu hamba Abraham ini datang ke kampungnya dan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Ribkah. Lalu hambanya katakan, apakah engkau mau pergi dengan kami untuk menjumpai tuanku? Lalu Ribkah katakan, ya, aku pergi. Saudaraku, kata ya aku pergi itu pun sama ketika Abraham disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan kampungnya untuk berangkat menuju Kanaan. Dia katakan, ya Tuhan, aku pergi. Saudaraku, kisah pernikahan Ishak dan Ribkah ini merupakan gagasan Tuhan tentang janjinya kepada umatnya. Saudaraku, kadang-kadang apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, contohnya bagaimana Hosea harus menikahi wanita Sundal, karena Tuhan ingin memperbaiki kehidupan manusia melalui lambang pernikahan. Tuhan telah dengan penuh kasih memilih seorang istri. Israel adalah melambangkan istri yang sudah menyeleweng, yang sudah berselingkuh dengan berhala. Tetapi Tuhan ingin mengembalikan kembali dan memulihkannya. Jadi pernikahan Ishak dan Ribkah adalah melambangkan bagaimana sempurnanya Tuhan menyatukan pernikahan itu. Jangan lupa kita ingat kembali tadi bahwa gereja adalah calon dari mempelai wanita. Umat-umat Tuhan juga adalah mempelai wanita. Bagaimana hubungan kita kembali dengan Tuhan sehingga nubuatan ini akan digenapi bila mana persatuan bukan lagi dua tetapi satu-satu di dalam Tuhan. Itulah tujuan dan rencana Tuhan bagi kita umat Tuhan. Itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Divisian sudah mengulas. Tadi saya dengar digarisbawahi bahwa Abraham tidak mau keluarganya atau anaknya menikah dengan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Divisian. Dan sekarang kita akan mendengarkan ulasan daripada Bapak Anda Baban, yaitu pelacur dan mempelai wanita. Waktu silakan. Terima kasih. Pembahasan kita saat ini adalah pelacur dan mempelai wanita. Ketika umat Allah tidak setia kepada Allah dengan mengikuti ilah-ilah lain, mereka diibaratkan sebagai pelacur. Dan perjanjian pernikahan digambarkan sebagai sesuatu yang dilanggar. Di sisi lain, ketika umat Allah setia kepada Allah, perjanjian pernikahan dirayakan dan Israel atau gereja diibaratkan sebagai seorang mempelai wanita yang cantik. Dalam kitab Hosea, simbolisme istri, suami istri mengacu pada ide rohani dan realitas. Nabi Hosea dipanggil Allah untuk mengambil seorang perempuan sundal karena negeri ini bersundal hebat. Kata-kata ini perlu dipahami secara harafiah dan rohani. Wanita
ini dicintai oleh seorang kekasih selain suaminya dan melakukan perzinahan sama seperti orang Israel dikasihi Allah yang beribadah kepada Allah-Allah lain. Dalam hal ini ia adalah seorang pelacur profesional sejati, seperti halnya wanita seperti itu pada masa itu di negeri Kanaan. Dengan demikian, ketika orang-orang Israel melihat sang nabi menikahi seorang pelacur, mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai pelacur yang dinikahi Allah. Dalam kitab Yeskiel, wanita atau mempelai wanita sebagai simbol umat Allah digambarkan secara bertahap. Ketika Allah menemukan dia hanyalah seorang bayi yang kotor dan jelek yang berasal dari bangsa kafir. Kemudian Tuhan merawatnya, dia membersihkannya dan memberinya makan, dan dia menjadi sangat cantik, yang melambangkan kemegahan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Apa yang Tuhan jadikan sangat baik berubah menjadi sangat buruk. Senada dengan para nabi, Wahyu menggunakan metafora suami istri untuk mendandani kontras antara dua versi wanita. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya melambangkan melambangkan umat Allah yang akan berdiam di Yerusalem baru. Sedangkan di sisi lain, pelacur besar itu melambangkan gereja yang berzina, yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Terima kasih, itulah pembahasan dari pelacur dan mempelai wanita. Terima kasih ulasan daripada Pak Baban. Tadi sudah disampaikan mengenai pelacur adalah melambangkan gereja yang berzina. Boleh jadi kita umat-umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Baiklah, kita masuk dalam sesi pertanyaan Bu Pendeta ya. Ada satu pertanyaan yang boleh saya sampaikan agar boleh menjadi pemahaman terapan kepada kita mengenai pelajaran pernikahan, gambaran dari pernikahan. Tadi sudah sampaikan metafora suami istri dapat diterapkan dalam 3 area kehidupan, yaitu dengan Allah, dengan pasangannya secara harfiah, dan di dalam gereja. Pertanyaannya begini Pak Pendeta, bagaimanakah kasih dan kebenaran Allah diterapkan dalam kehidupan gereja, yaitu pendekatan dengan hubungan antara gereja dan karakter Allah? Baik, terima kasih. Tentunya ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana penerapan kasih Allah itu di dalam gereja, yaitu berkaitan dengan karakter Allah. Kembali kepada penekanan yang disampaikan tadi bahwa pelajaran ini menggambarkan satu hubungan suami istri, yang mana itu juga adalah gambaran dari hubungan Tuhan Allah dan jemaatnya. Pengantin wanita itu adalah jemaat Allah, dan Tuhan Allah adalah mempelai prianya. Karakter dari mempelai pria seharusnya juga ada hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Namun pada kenyataannya sama seperti suami dan istri, seringkali ada percekcokan, ada masalah dalam rumah tangga, bahkan sampai ada yang berujung kepada perpisahan karena adanya dosa. Demikian juga dengan hubungan antara mempelai pria, yaitu Tuhan Allah, dan jemaat Tuhan, yaitu mempelai wanita. Karena dosa, maka seringkali mempelai wanita banyak melakukan kesalahan. Dan dalam hal ini ada contoh-contoh di dalam pelajaran ini yang sudah disebutkan bagaimana istri dari Hosea, ya, yang tetap didatangi oleh Hosea. Inilah gambaran bahwa walaupun jemaat Tuhan yang harusnya mencerminkan karakter Tuhan berdosa, bahkan lari dari Tuhan, bahkan menjauh dari pada Tuhan, tapi Tuhan sendiri tetap datang. Jadi disinilah kita melihat panjang sabarnya Tuhan digambarkan di dalam konteks pernikahan ini. Saya kira itu.
luar biasa. Jadi begitu kasihnya Tuhan kepada kita, oleh karena dosa, sering umat-umatnya tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada umat-umatnya untuk boleh diselamatkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dirsampotan. Ada tambahan lagi, Pak? Cukup ya. Oleh Pendeta Dirsampotan, oleh Bapak Dibis Siaan, oleh Bapak Anababan, semoga para pemirsa boleh diberkati, boleh memahami tentang pernikahan yang sesungguhnya. Kita umat-umatnya sebagai pengantin wanita, Pak ya. Ya. Tuhan adalah sebagai pria, agar kita kelak boleh dibawa kepada kerajaan surga. Baiklah, sebelum kita tutup, Bapak Dirsampotan boleh pimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat, gambaran dari pernikahan yang telah kami bahas pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini agar boleh menjadi berkat bagi penonton kami di YouTube maupun juga di Facebook gereja. Tuhan berkati Pak Ulet Siahaan, Pak Dedi Siahaan, Pak Nababan yang telah melayani. Berkat Tuhan yang sama menjadi bagian semua pemirsa kami, diberkati dalam rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Semoga memberikan satu berkat yang indah kepada kita. Sampai jumpa lagi episode yang akan datang. Tuhan memberkati.